Apa kau gila? Aku gila. Kalian berdua di siang bolong. Begitu mesra. Aku ingin dia melihatmu patuh padaku. Kau laki-lakiku. Halo, Direktur Hu, Nyonya Jin sepertinya telah menemukan perselingkuhanmu dengan Chan Lily. apakah Jin Yume mencurigaiku sekarang? Ingat apa yang kau katakan padaku tentang kata sandi laci itu. Aku ingat. Jin Yomei ada di kantor. Di dalam lemari pakaian di belakang, ada laci tersembunyi. Direktur Hu, udara di luar sangat sejuk. Kenapa kau banyak berkeringat? Biar ku katakan sesuatu, Direktur Hu. Presiden Jin sudah curiga ada yang tidak beres denganmu. Dia bahkan bertanya kepadaku baru-baru ini tentang lipstik dan warna rambut yang diiklankan oleh Mia. Kusarankan kau, dengan Chan Lily akhir-akhir ini, sebaiknya menahan diri. Apa kau benar-benar peduli padaku? Atau kau cemburu pada Chen Lily? Istri, Suami, bagaimana kabar Xiao Bei? dia baik-baik saja, jangan khawatir, dia sudah minum obat dan sedang tidur di ruang santai. Baguslah, kau lama sekali. Aku hendak mencarimu. Apa? Khawatir tentangku? Istriku cantik sekali hari ini. Aku takut ada yang mencurimu. Haruskah kita naik panggung? Ya, ayo pergi. Lee Senji. Pertama-tama, terima kasih semuanya telah datang ke perjamuan perayaan film kami. Ngomong-ngomong soal film ini, memang mengalami beberapa kesulitan. Persiapan awal memang menemui banyak masalah tak terduga. Kemudian di awal syuting, kami mengatasi banyak kesulitan. Akhirnya kita punya ini. Film yang sempurna untuk dipersembahkan kepada semua orang. Dan proyek ini tidak akan mungkin terjadi tanpa semua teman dan staf kami. Eastern, giliranmu. Aku tidak pandai berkata-kata manis. Tapi di kesempatan spesial ini, aku ingin mengatakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Yaitu suamiku, Ho Jianfeng, adalah sutradara terbaik. Paling luar biasa di Jinghua. Tak tertandingi. Aku mencintai suamiku. Dan aku sangat berterima kasih kepada kalian semua atas dukungan kalian untuk proyek ini. Tanpamu, proyek ini tidak akan berhasil. Suami, kau sudah bekerja keras. Kau sudah bekerja keras. Yumei, kau mencariku. Maaf Li Shengji, karena memanggilmu keluar selarut ini. Kita tumbuh bersama. Sejak kapan kita menjadi begitu formal? Ada yang bisa kubantu? Kepiting mentah yang diasinkan. Terima kasih. Baiklah, sudah begitu lama? Dia masih ingat apa yang kusuka. Yumei, apa kau sakit? Kau terlihat tidak sehat. Ini Hu Jianfeng. Bajingan itu. Jika bukan karenamu, dia akan kembali ke rumah bertani. Bukan di tempatnya sekarang. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, Shengji,
Aku ingin bercerai. Kau harus membantuku. Bagaimana dengan Xiao Bei? Aku ingin hak asuh. Aku ingin Hu Jianfeng mendapatkan apa? Istri, Jianfeng, bukankah kau ada acara sosial hari ini? Itu dibatalkan. Bukankah kau lembur? Kenapa kau pulang begitu cepat? Jam berapa sekarang? Maksudku, istri, tidak aman bagimu untuk pulang sendirian di malam hari. Kau seharusnya bilang, aku akan menjemputmu. Istri, ada apa? Apakah aku terlalu banyak berpikir? Apa kau terlalu lelah akhir-akhir ini? Ayo. Aku akan ambilkan segelas air untukmu, dan air untuk mencuci kaki. Kau harus istirahat. Ya, Nyonya Jin. Kebetulan sekali. Senang bertemu Anda lagi. Ada apa, istriku? Suami, tas ini kemarin. Bukankah diletakkan di sini? Kau terlalu lelah. Tas ini aku dapatkan dari luar negeri. Aku membelinya untukmu. Aku meletakkannya di sini begitu aku kembali. Aku belum menyentuhnya sama sekali. Begitukah? Tentu saja. Minumlah. Aku akan menyiapkan air untuk mencuci kaki sebentar lagi. Aku akan memijatmu. Santai. Sayangku, Jianfeng, kangen aku? tidak takutkah kau terlihat oleh Nyonya Jin berdiri di luar? Masuklah cepat. Urusan sembunyi-sembunyi seperti ini. Kapan akan berakhir? Jangan khawatir. Kau harusnya bersyukur, suamiku tidak di rumah hari ini. Kita harus cepat. Tim hukum keluarga Jin bukan main-main. Bahkan mencuri pun harus ada pembenarannya. Aku tahu. Ho Jianfeng, Xiao Xiao. Direktur Hu, apa maksudmu? Peran yang kita audisi hari ini adalah sekretaris seksi. Pakaianmu kurang tepat. Apakah itu memengaruhi penampilanmu? Apa yang dikatakan Direktur Hu benar? Kalau begitu aku akan memakainya sekarang. Aku akan membantumu.
Nyonya Jin, kenapa kau di sini? Sekretaris Yang, di mana Jian Feng? Dia di kantornya. Aku akan memberitahunya. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Nyonya Jin. Studio ini diinvestasikan oleh Jin Group kami. Aku kembali ke tempatku sendiri. Apa ada masalah? Direktur Hu, Nyonya Jin sudah naik. Kantor Hu Jianfeng. Peranmu ini. Istri, kenapa kau di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Apa kau marah? Keluar. Istriku menyuruhmu keluar. Tidakkah kau dengar? Istri. Duduklah. Yang aku sedang mengaudisi aktris. Jika kau tidak senang, aku akan membatalkan peran ini. Jin Yomi, kau harus mengendalikan dirimu. Aku pergi untuk menarik uang hari ini, dan kurang lebih 1 juta. Aku memeriksa rekeningnya, dan menemukan kau yang menariknya. Apa kau tidak punya apapun untuk dijelaskan padaku? Istri, aku lupa memberitahumu tentang ini. Uang ini. Aku memang menariknya. Tapi aku menarik uang ini untuk ibu kita. Ibu kita. Bukankah ibu tinggal dengan nyaman di pedesaan? Rumah lama ibuku dirobohkan. Ibuku sendirian membesarkanku. Itu tidak mudah. Jadi aku bilang aku akan menarik sejumlah uang untuk membelikannya rumah baru untuk uang muka. Jian Feng. Lebih dari 1 juta. Kampung halamanmu bukan Beijing, Shanghai, atau Guangzhou. Rumah macam apa yang begitu mahal? Jangan khawatir. Aku hanya membeli sebuah villa. Apa? Ibumu tinggal di villa sendirian. Jangan khawatir. Aku janji. Aku akan bekerja keras dan membayar kembali ibu semua uang ini. Baiklah, jangan marah. Baiklah. Baiklah. Bukannya kita tidak mampu. Biarkan saja. Istriku yang terbaik. Ayo kita makan. Istri, aku mau ke kamar mandi. Baiklah. Halo, Halo Yumin, apa kabar? Ibu, ada apa? Ibu sibuk. sesuatu yang besar terjadi. Ada apa sekarang? Liu Tiao, makan. Aku membelikan Lily sebuah villa. Harganya 1 juta. Yumi mengetahuinya. Apa katamu? Aku menemukan catatan transfer besar Hu Jianfeng. Yumi hanya bertanya. Dan aku panik. Jadi aku bilang, kau membeli sebuah villa di kampung halaman. Sekarang kau harus membantuku. Ayam betina yang tidak bisa bertelur itu masih berani mengendalikan uangmu. Jangan lupa, semua yang kita miliki hari ini adalah berkat keluarga Jin. Kita. Tapi dia bilang, dia membeli rumah itu untuk ibu mertuaku. Jika dia membeli rumah, seharusnya ada kontrak dan akta properti. Suruh dia menunjukkannya. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Sekarang, lakukan apapun yang kukatakan. Berhenti bermain mahjong. Baiklah, cepat katakan padaku. Baiklah, sekarang dengarkan baik-baik. Cari seseorang yang membuat dokumen palsu, dan buat kontrak rumah palsu, dan sertifikat. Semakin cepat semakin baik. Itu butuh uang. Akan kuberikan padamu. Baiklah, akan kuberikan padamu. Sekarang cepatlah dan lakukan. Baiklah, aku mengerti. Selalu membeli villa untuk itu, rubah kecil. Bahkan tidak pernah berpikir untuk membelikan itu untuk ibu. Ini juga merupakan harta perkawinan bersama. Ya, Kau berhak bertanya. baiklah. Jangan khawatir. Dalam beberapa hari, aku akan membawamu ke sana. Kau masih perlu membantu dengan mengambil alih keluarga Jin. Aku tahu. Menutup telepon sekarang. Jian Feng, karena kau sudah membelikan ibu sebuah villa, bolehkah aku melihat akta propertinya? Aku ingin melihat apakah ada potensi apresiasi. Tentu, tidak masalah. Aku akan menelepon ibu nanti dan memintanya untuk membawa akta properti. Ibu datang? Itulah yang kupikirkan. Ibuku semakin tua. Dia butuh seseorang untuk merawatnya.
Aku ingin membawanya ke sini. Istri. Kau tidak keberatan, Kak? Tidak, di Jalan Fengming. Apa kau tahu tentang itu? Yongmei, aku punya teman pengacara. Siapa yang menyebutkannya? Ada apa? Senji, bisakah kau selidiki? Siapa yang membeli villa itu? Baiklah, nanti ku kabari. Ya. Bauer, tolong aku. Awasi Chen Lili. Baiklah. Toko kostum. Nyonya Jin, kau di sini. Lihat apakah kau butuh sesuatu. Apakah gaun yang kupesan sudah sampai? Bukankah suamimu yang membawakannya untukmu? Apa? Kau bilang suamiku yang mengambilnya? Ya. Sayang, lihat. Apa ini? Aku melewati toko tempo hari dan mengambilnya untukmu. Tapi, aku sibuk dan meninggalkannya di mobil. Kau tidak marah, kan? Apakah aku terlalu banyak berpikir? Tentu saja tidak. Kau lapar. Cuci tanganmu dan ayo makan. Ini mulai dingin. Akan kupanaskan lagi. Baiklah, Angkat. Kenapa kau tidak menjawab? tidak ada apa-apa. Tuan Chen. Tuan Chen yang mana? Halo, Sutradara Hu. Kenapa kau tidak menjawab teleponnya? sama-sama, Tuan Chen. Apa tepatnya yang kau lakukan? Hu Jianfeng, aku hebat, kan? Aku bahkan membodohi istrimu, kan? Lily, apa kau gila? Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan meneleponku setelah pukul 19. Tapi aku merindukanmu. Gaun Jin Yome itu tidak apa-apa jika kau memakainya di rumah, tapi kau memakainya ke lokasi syuting. Biarkan dia memergokimu. Tapi aku mengembalikannya padanya. Ada apa? Aku harus berterima kasih padamu. Jian Feng, hari ini di lokasi syuting, adegan Zhang Youwei menggantikan adeganku. Itu karena ketidakmampuanmu sendiri. Aku sudah memasukkanmu. Kau menyalahkanku. Jian Feng, aku tahu aku salah. Jangan telepon aku lagi. Kirim pesan ke ponselku yang lain jika ada sesuatu. Ya, Makan malam sudah dihangatkan? ya, baiklah, baiklah, Kalau begitu aku akan makan. baiklah. Makan lagi. Masakan yang kau buat hari ini baunya enak, sayang. Gaun ini tidak berbau dupa. Jadi Hu Jianfeng mendapatkannya. Dari Chen Lili untukku. Selamat malam istriku. Selamat malam. Suami. Suami. Ponselnya yang lain pasti ada di dekat sini.
meneruskan pesan. Sayang, aku pergi dulu ya. Hati-hati di jalan. Ya. Berapa, bos? Halo. Sama seperti harga lama. 200. Nyonya Jin, apa yang kau lakukan di sini? Mencuci pakaian juga? Ya, ada beberapa barang kotor di rumah. Kubawa ke sini untuk dicuci. Bukankah ini sama tas cuci kering yang Direktur Hu suruh aku bawa kemarin? Mungkinkah dia sudah mencari bukti? Nyonya Jin, apa yang kau cuci di sana? Nah ini. Bei suka sepatu putihnya. Mengotori mereka di sekolah. Tidak ada pilihan selain mencucinya di sini. Begitu. Untung aku sudah bersiap sebelum keluar. Sayang, apa yang kau lakukan di sini? Nona Jin memintaku untuk menemuinya. Benarkah? Ya, Ingat pesta terakhir. Bajuku kotor. Penuh anggur. Nona Jin berkeras mencucinya untukku, memanfaatkan kebaikan Nona Jin. begitukah? Apalagi, Itu benar. Di pesta pemutaran perdana terakhir, Jing kau tidak ada di sana. Begitukah? apa yang kau pikirkan? Bos menaruhnya di tagihanku. Biar aku saja. Baiklah. Ini dia. Semoga harimu menyenangkan, Pak. Terima kasih, Nona Jin. Kalau begitu kami pergi dulu. Sampai jumpa. Makan siang apa? Aku ingin steak. Baiklah. Bos, bolehkah aku bertanya sesuatu? Bisakah kau melihat gaun ini? Apakah dicuci kemarin? Bukankah suamimu membawanya untuk dicuci kemarin? Nyonya Jin, apakah kau masih perlu mencucinya? Kotor lagi. Sudah dicuci. Ya, aku mencucinya kemarin. Tidak perlu. Aku salah ingat. Aku sangat menyesal. Aku pergi dulu. Tempat cuci pakaian. Aku belum pernah melihat nomor kartu ini sebelumnya. Antar muka aplikasi perbankan. Di kartu Hu Jianfeng, bagaimana bisa ada begitu banyak uang? Bagaimana saldoku menjadi 0? Hu Jianfeng sebenarnya setahun yang lalu mulai main-main di luar. Ada apa, Yumei? Senji, aku menemukan semua nama di bawah namaku. Aset lancar, tabungan pribadi. Semuanya hilang. Apa maksudmu? Harta gonoginiku dengan Hu Jianfeng telah ditransfer semua olehnya. Maksudmu? Ini semua buktinya. Senji, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku punya di rekeningku dana hampir 20 juta. 10 juta diantaranya tidak tahu kemana perginya. 10 juta sisanya telah ditransfer semua olehnya. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu. Lalu selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? 10 juta ini bukan sesuatu yang bisa kau belanjakan begitu saja. Kusarankan kau periksa propertinya. Baiklah, Ku dengar Chen Lili baru-baru ini syuting iklan. Menghasilkan banyak uang. Ada villa sitaan di Jalan Fengming. Suster Jin, lihatlah saat kau punya waktu. Senji, aku ingin meminta bantuanmu. Kau bilang, Tolong bantu saya periksa, apakah ada yang dekat Jalan Fengming, VILA yang baru dijual. baiklah. Ngomong-ngomong, aku punya satu hal lagi. Ya, kau bilang. Jika kita bercerai, kau bilang, bisakah uang ini aku dapatkan kembali? Jika Hu Jianfeng mengambil uang ini untuk manajemen keuangan normal antara suami dan istri, sangat tidak mungkin. Lalu,
Tapi bukannya sama sekali tidak mungkin. Maksudmu? Kalau begitu aku pergi dulu. Dah. Dah. Halo Wang Bing, Yume, ada sesuatu. Ada apa? Aku telah melacak selama hampir setengah bulan. Akhirnya aku tahu, Chen Lili dan Hu Jianfeng. Lokasi kencan. Di mana? Di Jalan Fengming. Jalan Fengming. Aku akan mengirim lokasi WeChat sekarang. Lihatlah, aku merasa itu cukup dekat dengan rumahmu. Hu Jianfeng ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Yume, apa kau melihatnya? Aku melihatnya. Yume, tenangkan dirimu. Jangan terlalu bersemangat. Tidak apa-apa. Hal kecil ini takkan menghancurkanku. Xiaoping. Halo Senji. Yume, aku menemukannya. Jalan Fengming 2 bulan lalu. Memang ada villa penyitaan yang dijual. Siapa ini? Itu Chen Lili. Yume. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Hu Jianfeng bilang. Dia mengambil uang itu dan membeli villa untuk ibunya. Maksudmu? Hu Jianfeng tidak membeli villa untuk ibunya, tapi membeli villa untuk Chen Lili. Iya. Dia juga bilang, dia akan menunjukkan akta rumah lamanya padaku. Itu yang terbaik. Yume, apa kau ingat apa yang kukatakan siang ini kepadamu? Aku ingat. Temukan semua bukti yang memberatkan Hu Jianfeng. Setelah, pastikan dia tak pernah punya kesempatan untuk pulih. Hari ini, aku juga mau lipstik semahal itu. ini koleksi Yaomei. Jangan sampai dia tahu. Cepat kembalikan. Aku tidak akan. Aku akan memakainya. Kenapa kau begitu nakal? Oh tidak, cepat pergi. Yaomei sudah kembali. Aku harus kemana? Di sebelah. Tempat Bai Jingjing di sebelah. Cepat. Istriku, dengarkan aku. Ini punya si Bai Jingjing itu. Suatu hari dia datang untuk meminjam cuka. Saat itu kamu tidak di sini. Dia melihat-lihat sekeliling. Lalu, aku tak tahu bagaimana dia menemukannya. Aku bilang ini barang istriku. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Lalu dia memaksa untuk mengambilnya. Dia bilang akan memberitahumu. Lalu, dia mengambilnya. Aku awalnya akan membawakanmu kabar baik hari ini. Aku tak menyangka kau akan membiarkan barang-barangku berada di tangan wanita lain. Sahabatmu, Bai Jingjing. Bukan orang lain. Istriku. Kolaborasi film Eropa dan Amerika ini. Milik kita? Istriku, aku salah. Mulai sekarang, aku tak akan membiarkan wanita manapun menyentuh barang-barangmu. Ini tak akan terjadi lagi. Maafkan aku sekali ini saja. Baiklah, aku tak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Baiklah, Jingjing sudah menjelaskan padaku. Bangun. Menjelaskan? Lalu kontrak ini. Apakah ada sutradara yang kamu pikirkan? Sepertinya memang ada satu. Siapa? Xiang Yuwei, Dia? direktur yang cocok untuk membuat film semacam ini. Dan direktur Dong Luman memilih untuk berkolaborasi dengannya lebih dulu.
Tapi, Tapi drama ini adalah kolaborasi antara Jin Group dan modal pendukung Dongluman. Modal pendukung. Namun sutradara domestiknya masih bisa diganti. jadi, ganti ke aku. Istriku. Maafkan aku sekali ini saja. Aku sama sekali tidak akan membuat kesalahan semacam ini lagi. Beri aku kesempatan. Aku, Hu Jianfeng, bersumpah, jika aku mengkhianati istriku, aku akan masuk penjara. Suamiku ingin berkolaborasi dengan direktur Dongluman. Bukan tidak mungkin. Apa? Bukankah kita punya sekitar 20 juta di rekening kita? Ya, Kita akan melakukannya atas nama kita sendiri. Investasikan 20 juta ini, ditambah investasi keluarga Jin. Jadi, tentang sutradara. Aku yang menentukan. apa yang kau lakukan? Biarkan aku memeriksa rencananya. Lalu lakukan investasi. Bukankah ini sedang disiapkan untukmu? Istriku, dengarkan aku, dengarkan aku. Ada apa denganmu? Cepat katakan. Tidak ada uang tersisa. Apa katamu? Aku sudah menghabiskan semua uangnya. Kita tidak punya uang sekarang. Suamiku, kau bercanda. Kita baik-baik saja selama beberapa tahun terakhir. Aku bahkan menggunakan uang itu tahun lalu untuk... Aku serius. Uang ini, aku investasikan di keuangan. Tidak ada uang tersisa. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana dengan kontrak direktur Dongluman? Aku masih berpikir, jika ini berhasil, suamiku akan menjadi salah satu sutradara terkemuka di negara ini. Kurasa sudah tidak ada harapan sekarang. Ini, aku bisa menemukan jalan. Ini takdir kita. Terimalah nasibmu. Bagaimana aku bisa menerima nasibku? Istriku, kau tahu segalanya tentang urusanku. Kau tahu asal-usulku. Aku bisa sampai di tempatku sekarang. Aku bisa menikahimu. Aku tidak sampai di sini dengan menerima nasib. Jangan khawatir. Aku akan menemukan jalan. Aku akan cari jalan. Kau di sana, sayang? Apa ini benar-benar bisa diandalkan? Apa kau benar-benar ingin bekerja sama dengan sutradara Dongluman? Ini pasti terpercaya. Aku sudah membaca kontraknya. Tapi Tapi apa? aku butuh investasi 20 juta. Aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu, menggadaikan villa. Baiklah, Apa katamu? Menggadaikan villa? Tidak mungkin. Lily, kesempatan ini hanya datang sekali. Aku punya 10 juta di tanganku sekarang. Rumah ini bernilai beberapa juta. Bukankah kau masih punya beberapa juta di tanganmu? Pinjamkan padaku. Baiklah, Hu Jianfeng, apa kau gila? Kau masih menginginkan uangku? Lily. Kau tumbuh bersamaku. Kau paling tahu situasi keluargaku. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Aku benar-benar tidak bisa kehilangannya. Tapi, Jin Yomei sudah curiga padamu. Apa dia benar-benar akan membantumu? Aku juga ragu pada awalnya. Tapi kemudian aku bertanya pada Kingkin. Itu benar. Dan Lily. Jika aku membuat film ini, aku akan menjadi sutradara internasional. Lalu kita berdua. Lalu, maukah kau menceraikannya dan menikah denganku? Hanya kau yang ada di hatiku. Apa itu Jen Yomei? Jianfeng. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Jika kau berani mengkhianatiku, suatu hari, aku akan membuatmu membayar. Akan ku kembalikan 10 kali lipat, 100 kali lipat. Lily. Aku mencintaimu. Istriku. 20 juta. Sangat cepat. Cepat menunjukkan ketulusanku.
Istriku, jadi kapan kita bertemu dengan sutradara Dong Luman? Kenapa kau terburu-buru? Tentu saja. Ini masalah besar. Malam yang panjang membawa banyak mimpi. Jangan khawatir. Dia akan terbang ke sini besok. Telepon sore hari. Aku akan mengatur agar kau bertemu sesegera mungkin. Istriku, kau sangat baik. Sayang, ini nih. Aku sedang menstruasi. Jadilah anak baik. Ikan sudah terpancing. Jian Feng. Dan ini adalah Direktur Mani kita. Halo, Kata Nyonya Jin, Direktur Hu benar-benar ingin bekerja sama denganku. tentu saja. Siapa yang tidak tahu pengaruh internasional sutradara Mani? Direktur Hu juga lumayan. Dia memenangkan penghargaan internasional. Akhirnya bertemu hari ini. Kalian ngobrol dulu, aku akan memesan. Ya, Sutradara. Jadi tentang proyek ini. Bagaimana situasinya? mengenai naskah ini. Aku ingin Direktur Hu membiasakan diri dengannya terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, kita dapat berkomunikasi kapan saja. Naskah ini, aku sudah melihatnya secara umum, dan kupikir isinya luar biasa. Layak untuk karya sutradara Mani. Aku harus menerima panggilan ini. Bagaimana hasilnya? Aku sudah memberinya naskahku. Seperti yang kau katakan. Membuatnya percaya aku pasti bekerja sama dengannya. Bagaimana dengan 100 jutaku? Aku sudah menyiapkannya untukmu. Dan favorit Direktur Shang juga sudah menandatangani kontrak. Lihatlah, lihat, apakah ada yang perlu ditambahkan? Baiklah, lagi pula kita teman sekelas lama. Aku akan membantumu semampuku. Kalau begitu teman lama, lanjutkan sandiwaranya. Layak untuk investasi internasional. Naskahnya sangat menarik. Tentu saja. Aku juga menunjukkannya padamu. Ada peran simpanan di dalamnya. Kupikir itu cocok untukmu. Aku tak menginginkannya. Aku ingin memainkan yang ini. Itu tidak bisa. Itu terlalu sulit. Hu Jianfeng, dalam investasimu 20 juta. 2 juta milikku. Percaya atau tidak, aku akan pergi ke Jin Yomei sekarang juga. Dan membongkar penggelapan aset pernikahanmu. Tidak. Aku akan membiarkanmu memainkannya. Nah, begini dong. Aku tidak pernah berpikir, suatu hari, aku akan berakting dalam film internasional. Baiklah. Kau. Calon aktris terbaik masa depan. Saat aku menjadi aktris terbaik, aku akan membuat Jin Yomei memohon padaku untuk mengizinkannya berakting di filmku. Halo. Halo Yumei. Seperti yang kau katakan, semuanya telah meledak. Lihat berita utama hari ini. Sutradara terkenal punya kekasih gelap. Sutradara Hu berselingkuh dengan seorang aktris. Aku melihatnya. Ini berita utama. Agak melodramatis. Bukti perselingkuhan Hu Jianfeng yang kau berikan padaku telah diatur. Terima kasih. Seharusnya tidak ada masalah kalau begitu. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu kabar darimu tentang perjanjian perceraian. Aku mungkin berubah pikiran. Tentang perceraian. Aku perlu menundanya. Apa yang terjadi? Senji. Aku membutuhkanmu. Untuk membantuku menyelidiki sesuatu. Katakan padaku. Apa kau masih ingat supir truk yang membunuh ayahku? Ya. Aku sedang di luar negeri saat itu. Kalau tidak, dengan kasus ini, aku pasti sudah membantumu. Aku tahu. Kau selalu peduli padaku. Jadi kali ini, aku ingin kau membantuku mencari tahu. Apakah dia benar-benar di penjara? Kau curiga.
Mustahil, bahkan jika dia memiliki koneksi yang luar biasa. Jika itu, mengemudi dalam keadaan mabuk, hukuman penjara dijamin. Apalagi jika mengakibatkan kematian, minimal 3 tahun. 3 tahun. Ayah, bagaimana kau bisa meninggalkan kami seperti itu? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Jian Feng, bagaimana perkembangan tuntutan hukumnya? Pelakunya dihukum 7 tahun. Sudah 7 tahun. Apa yang kau katakan? Ho Jian Feng bilang pelakunya dihukum 7 tahun. Tapi aku melihatnya hari ini. Aku juga melihat Ho Jian Feng terlibat dengannya. Jadi kau curiga? Seng Ji, jika aku punya bukti Ho Jian Feng menyewa seseorang untuk membunuh, apa yang akan terjadi padanya? Yomei, jika kau dapat menemukan bukti yang merugikan, Hu Jianfeng mencelakai ayahmu, aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Baiklah. Aku pasti akan menemukan buktinya. Membuat Hu Jianfeng benar-benar putus asa. Yomei, kuharap kau berhasil. Ayah, maafkan aku. Kau sangat menentang pernikahanku dengan Hu Jianfeng dulu. Seharusnya aku mendengarkanmu. Ini semua salahku. Halo Yumei. Lihat apa yang kuambil. Siapa itu? Pak, saya melihat 100 yuan di depan pintu Anda. Saya ingin bertanya apakah itu milik Anda? Jangan tutup pintunya. Rumah Xiaoli. Aku tahu siapa kau. Mari bicara. Aku tidak mengenalmu. Kau salah orang. Setengah jam yang lalu, kau baru saja bertemu suamiku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Apakah kau sangat membutuhkan uang? Iya. Keluarlah. Mari kita mengobrol. Kau bisa mengikutiku ke sini. Jadi kau seharusnya sudah tahu semuanya, kan? Kenapa kau membunuh ayahku? Keluarga Jin kami tidak ada hubungannya denganmu. Kita tidak punya dendam atau kebencian di antara kita. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku benar-benar putus asa. Putus asa? Jadi kau mengambil nyawa seseorang, begitu? Xiaoli. Bibi, ayahku melakukan ini. Semua karena aku. Jika bukan karena aku, dia tidak akan melakukan ini. Tolong maafkan dia. Ada apa? Ini putriku, Xiaoli. Saat dia berusia 3 tahun, dia didiagnosis menderita leukemia. Setelah itu, ibunya membawa semua uang dan menghilang. Untuk mengobati penyakitnya, aku menghabiskan semua tabunganku. Aku akhirnya menemukan sumsum tulang yang cocok. Tapi, biaya operasi 200.000 adalah sesuatu yang tidak mampu aku bayar. Jadi saat ini kau bertemu Hu Jianfeng begitu kan? Aku tahu ini salah. Tapi aku tidak punya pilihan. Biar ku tanya. Dan kau jawab aku dengan jujur. Berapa tahun kau di penjara? 3 tahun. Ini juga kesepakatan yang kau capai dengan Hu Jianfeng. Ya. Dia bilang dia akan membantuku. Dia bilang dia akan membiarkanku keluar dari penjara sesegera mungkin. Tapi tujuanmu sudah tercapai. Kenapa kau mencarinya lagi? Penyakit Xiaoli. Kambuh. Penyakit Xiaoli membutuhkan pengobatan terus-menerus. Aku sudah menghabiskan semua uangku. Aku mencoba mencari pekerjaan. Tetapi tidak ada yang mau mempekerjakanku. Xiaoling, kan?
Kemarilah. Berapa usiamu tahun ini? 8. Aku juga punya. Anak perempuan seusiamu. Apakah Bibi juga punya anak? Apakah dia secantik Bimi? Apakah dia sudah sekolah? Kita bahkan tidak punya uang untuk sekolah. Xiaoling selalu sakit, jadi sekolah tidak akan menerimanya. Margamu Wang, kan? Ya. Mari kita buat kesepakatan. Mulai sekarang biaya pengobatan Xiaoling, biaya sekolah, dan biaya hidup. Semuanya akan kutanggung. Tapi aku hanya punya satu permintaan. Aku ingin kau, setelah aku bercerai dengannya, untuk bersaksi melawan Hu Jianfeng karena telah menyewa pembunuh bayaran. Aku ditipu oleh Hu Jianfeng. Ayah, kita sudah membuat kesalahan. Kita tidak bisa terus membuat kesalahan yang sama. Kita tidak bisa membiarkan orang jahat lolos begitu saja. Ayah, Xiaoling. Ayah janji padamu Xiaoling. Ayam, aku janji padamu. Xiaoling. Uang di kartu ini. Ambil. Aku akan mencari tim medis terbaik untuk membuat rencana untuk Xiaoling. Jangan khawatir, aku melakukan apa yang kukatakan. Terima kasih. Bangun. Aku tidak pernah berpikir, lawang ini sebenarnya akan menjadi orang yang menyedihkan. Hu Jianfeng juga berasal dari masa-masa sulit. Dia mungkin tidak membantu orang lain, tapi dia tidak bisa menghina mereka seperti ini. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Studio Hu Jianfeng didanai oleh Jin Corporation. Ya. Jadi, jika aku mengambilnya kembali, seharusnya tidak dianggap berlebihan, kan? Yu Mei kau ingin. Rencana ini, semuanya baik-baik saja. Film baru sutradara Shang akan segera selesai. Akan ada pesta penutup setelahnya. Jadi kau datang dan bersiaplah waktu spesifiknya. Beritahu aku kalau sudah waktunya. Baiklah. Benar. Sutradara Hu saat ini sedang mempersiapkan sebuah film baru, kan? Ya. Informasi casting sutradara Hu untuk hari ini sudah kukirim ke emailmu. Kau bisa melihatnya. Aktris ini. Sayang, kenapa kau di sini? Kenapa aku tidak bisa di sini? Apa kau marah? Keluar. Ternyata dia, King King. Aktris bernama Miao Miao ini saat ini sedang audisi di studio Hu Jianfeng. Ya, Nona Jin, ada apa? Aku memergokinya terakhir kali, dan dia masih menyelinap, tidak tahu malu. Kirim pemberitahuan, aktris ini, larang untukku. Baik, Nona Jin. Kakak Lily, sutradara Hu mengeksploitasi aktris di studio. Halo, apakah Anda orang tua Miao Miao? Ini studio Hu Jianfeng. Putri Anda akan dimanfaatkan. Anda harus segera datang ke sini. Senji, lakukan gerakanmu. Yongmei, apa kau yakin Chen Lili akan datang? Ya, tapi tidak nyaman bagiku untuk masuk. Aku takut dikenali. Tidak apa-apa, aku akan pergi. Sayang, kau wangi sekali. Aku lihat di resumemu bahwa kau baru 20 tahun. Ya, hanya mahasiswa tahun kedua. Lalu apa kau tahu? Adegan apa yang kita audisi hari ini? Adegan ranjang sekretaris. Kau hanyalah seekor anjing. Lil, kenapa kau? Jalang, kau berani merayu laki-lakiku. Akan kubunuh kau. Lil, dengarkan aku. Dengar, kita sedang latihan. Latihan. Berhenti. Latihan.
Apakah latihan perlu melepas pakaian? Ayah Miao Miao. Siapa kau? Kau membuat masalah di sini ya? Percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi. Silakan, panggil polisi. Aku akan menuntutmu karena memperkosa putriku. Apa kau punya bukti? Apa kau punya bukti untuk menuntutku? Karena memperkosa putrimu. Dia mau, tapi ku bilang padamu, memukul orang itu ilegal. Ibu Miao Miao. Sayang, tenanglah. Pikirkan putri kita. Sayang, Aku tidak bisa memukul orang. Kalau begitu aku bisa menghancurkan studio ini. Kau pembohong, khususnya menipu gadis-gadis. Dasar sutradara payah, aku akan membuatmu jadi gelandangan hari ini. Kau. Ku bilang. Semua yang kau hancurkan, kau harus membayarnya. Mampukah kau membayarnya? Hu Jianfeng. Kau masih keras kepala. Kau masih berani mengancam orang lain. Urusan kita. Kau harus menyelesaikannya denganku. Lily. Urusan kita, aku akan bicara denganmu saat aku kembali. Baiklah, sekarang kau tidak akan membantuku. Membantumu. Hu Jianfeng, katakan saja padaku. Apakah kau tidur dengan wanita ini? Bagaimana mungkin aku tidur dengannya? Apa kau tidak ingat apa yang kukatakan? Kau masih berbohong? Sudah berapa tahun kita bersama? Orang macam apa kau ini? Apa aku tidak tahu? Kau hanyalah pejantan yang tak bisa mengendalikan nafsumu. Li Shengji, apa yang kau lakukan? Terserah aku sedang apa, Hu Jianfeng. Sudah ada video kau selingkuh. Apa Jin Yomei yang mengirimmu? Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Ayo kita bercerai. Cerai? Atas dasar apa? Dengan alasan aku punya bukti perselingkuhan Emo. Dan video kau melecehkan seorang mahasiswi. Tutup mulutmu. Yomei, aku bisa jelaskan. Sebenarnya aku. Buktinya sudah konklusif. Masih ingin menyangkalnya. Tak tahu malu. Cerai? Baiklah, bagaimana kita membagi harta? Hu Jianfeng, kau terlalu banyak berpikir. Mengingat semua hal busuk yang telah kau lakukan. Kau pantas pergi tanpa apa-apa. Jin Yomei, jalan. Hu Jianfeng. Berani-beraninya kau menyentuh seseorang di depanku. Kau mau dituntut. Anjing terpojok apa? Ku bilang padamu. Hari ini, keluar dari rumahku. Atas dasar apa rumah itu, Nona Jin? Kau sudah bersama Hu Jianfeng selama bertahun-tahun. Kau tak bisa bilang kau tak tahu rumah ini adalah harta pranikah. Dan semua uang yang dia habiskan untukmu selama ini, aku punya semua catatannya. Aku akan utuh. Mendapatkan semuanya kembali. Semuanya sudah berakhir. Jianfeng tidak apa-apa. Selama perceraian ini belum disahkan. Apa yang dikatakan Jin Yomei mungkin tidak akan menjadi kenyataan. Uangku. Rumahku. Selamat, Yomei. Kau akan melajang lagi. Terima kasih. Selamat, Yomei. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu terima kasih pengacara Li. Benar. Kapan kau berencana mengajukan gugatan terhadapnya? Seminggu kemudian, akan ada makan malam kemitraan antara grup Jin dan Direktur Dongluman. Setelah itu, aku akan resmi bercerai dengan Hu Jianfeng. Bagaimana dengan Xiao Bei? Aku sudah mendiskusikan Xiao Bei dengan Xingji, mengingat tindakan Hu Jianfeng. Dia tidak akan bisa mendapatkan hak asuh Xiao Bei. Baguslah, kalau begitu kuucapkan semoga sukses lagi. Eyo, Semuanya berjalan lancar. bersulang. Direktur Xiang, selamat. Setelah filmnya dirilis, kau akan menjadi sutradara termuda. Dan paling luar biasa dari grup Jin kita. Nyonya Jin, ngomong-ngomong. Semua ini berkat Anda. Tanpamu, Tidak akan ada aku hari ini. Direktur Xiang, kau terlalu rendah hati. untukmu. Nyonya Jin, lihat kecanggunganku. Ayo, biar ku tuangkan anggur untukmu. Terima kasih.
Ayo, bersulang untukmu. Bersulang. Anggur yang enak. Anggur yang enak, anggur yang enak. Nyonya Jin, ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya sedikit pusing. Agak aneh. Biasanya aku punya toleransi yang cukup bagus. Kenapa hari ini? Aku akan kembali dan istirahat sebentar. Kau dalam keadaan ini. Biar kuantar kau beristirahat. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Ayo. Hati-hati. Pelan-pelan. Tenang saja. Ayo pergi. Aku sudah lama menyukaimu. Tapi kau tidak pernah melihatku langsung. Sekarang, aku sutradara paling terkenal di Jin Group. Yomei, aku akan memanggilmu Yomei mulai sekarang. Aku akan menceraikan wanita jalang itu, Bai Jingjing. Setelah kau bercerai, aku akan menikahimu. Sekarang, maukah kau menjadi milikku dulu? Yomei. Gelang Yomei. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Jiang Yowei, bajingan, akan kubunuh kau. Kau, seorang sutradara terkenal sebenarnya, melakukan hal kotor seperti itu. Apa kau punya malu? Ini menyebalkan. Yumei, kau baik-baik saja. Ayo pulang. Kau sudah bangun. Minumlah air. Sengji, bagaimana aku bisa sampai di tempatmu? Kau mabuk berat tadi malam. Wang Bing kebetulan bertemu denganmu. Tapi dia ada kerjaan di malam hari, jadi dia membawamu ke sini. Begitukah? Ngomong-ngomong, proses perceraian siang ini, jangan lupa. Baiklah. Nyonya Jin, Pengacara Hu Jianfeng. kami telah menerima gugatan cerai Anda. Anda bilang Tuan Hu berselingkuh. Apakah Anda punya bukti? Bukti? Tentu saja aku punya. Lagi pula aku punya bukti bahwa dia berselingkuh dengan lebih dari satu orang. Baiklah, tolong tunjukkan bukti Anda. Izinkan aku. Ini Tuan Hu. Terlibat dengan beberapa wanita dalam video ini. Lebih lanjut, klien kami, Nyonya Jin, percaya Tuan Hu melakukan pelanggaran serius selama pernikahan. Klien kami, Nyonya Jin, meminta hak asuh anak tunggal mereka, Tu Xiaobei. Adapun asetnya, Tunggu sebentar. Kami telah melihat bukti Nyonya Jin. Tapi kami belum bicara. Kami juga punya bukti perselingkuhan Nyonya Jin. Kami ingin tahu, apakah Nyonya Jin tertarik? Bagaimana mungkin begini? Ini The film tidak was mungkin. translated and narrated by M Media. Bagaimana? Jian Feng berselingkuh itu mungkin. Kau, Jin Yumei, berhubungan seks di dalam mobil. Tidak mungkin. Aku dan Xiang Yue tidak punya hubungan apapun. Lagi pula, Wang Bing lah yang mengantarku pulang malam itu. Jin Yumei, kau bicara seperti itu. Siapa yang akan percaya? Aku bisa menelepon Wang Bing. Ayolah. Semua orang di sini tahu Wang Bing adalah sahabatmu. Selain itu, saat kau berhubungan seks di dalam mobil, apakah kau memakai celana atau rok? Apakah pakaian dalammu dipakai atau tidak? Siapa yang tahu? Nyonya Chen Lili. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Nyonya Jin, kami juga punya bukti untuk membuktikan bahwa Anda berselingkuh. Selama pernikahan, kami bisa memberikan Anda hak asuh Hu Xiaobei. Tapi mengenai pembagian aset,
Kami menuntut pembagian yang sama. Setara, atas dasar apa? Yomei, kaulah yang menginginkan perceraian ini. Tidak bisakah kita berpisah secara baik-baik? Jika aku punya bukti kejahatan Hu Jianfeng, bisakah kita negosiasi ulang? Pembagian aset? Bukti kejahatan. Bukti apa? Aku tadinya mau menunggu sampai setelah perceraian untuk menuntut, tapi kelakuannya yang keji akan memengaruhi masa depan Xiaobi. Jadi, aku harus bilang sekarang. Aku menuduh Hu Jianfeng menyewa seseorang untuk membunuh. Apa yang kau katakan? Apakah Anda punya bukti? Kami bisa menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Bagaimana tidak ada bukti? Orang di foto ini, dia mengakuinya sendiri. Dia mengambil 1 juta dari Hu Jianfeng dan membunuh ayahku. Itu mantan ketua grup Jin. Hu Jianfeng, kau ingin membagi properti Jin? Aku akan memastikan kau membusuk di penjara. Yomei, kau bilang pria ini membunuh ayahmu. Apa dia punya bukti? Atau apa kau punya bukti? Apa? Kau pikir aku tidak bisa menemukannya? Ku bilang padamu. Dia sudah menceritakan semuanya sendiri padaku. Seluruh cerita. Pagi ini polisi distrik Chengguan menerima laporan. Di parit dekat pasar petani, sesosok mayat laki-laki ditemukan. Parit di pasar petani. Jika kau jatuh ke sana, baunya saja bisa menenggelamkanmu. Hidup. Sungguh rapuh. Kalian berdua sangat kejam. Dia punya anak. Bagaimana dengan anaknya? Nyonya Jin Yomei, hati-hati dengan apa yang kau katakan. Kami baru saja mendengar beritanya juga. Ya, Jika kau mengatakan itu, kami akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. hati-hati. Kami akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Jin Yomei jalan. Yomei. Yomei. Hu Jianfeng. Bajingan keji. Saat Jin Yomei keluar, dia pasti akan menceraikanmu. Apa yang kau bicarakan? Apaan? Yomei belum keluar, dan kau sudah memikirkan cara untuk menghadapi pengacaranya. Biar ku bilang, Li Shengji, jangan kira aku tidak tahu kau membantunya bercerai karena kau ingin bersamanya. Jadi bagaimana? Begitu kalian berdua bercerai, aku akan mengejarnya. Selama aku masih menjadi suaminya, walau hanya sesaat, kau bisa melupakannya. Lepaskan aku. Siapa keluarga Pasin? Dokter, Apakah Anda suami Jin Yomei? Bukan dia, aku. Saya akan berbicara tentang kondisi Pasin. Pasin menderita cedera kepala parah. Dia sudah melewati masa kritis, tetapi dia masih koma. kapan dia akan bangun? Bangun tidak akan menjadi masalah. Tapi Apa? mungkin ada penyakit yang berhubungan dengan otak di masa depan. Otak. Otak. 2, 3, 4, 6. 1, 2, 6, 7. Itu yang ingin ku katakan padamu. Nyonya Jin menderita The film cedera was otak dan translated sekarang memiliki and kapasitas narrated mental by seperti anak Amy. berusia 3 tahun. Yomei, aku ini siapa? Cengeng. Minggir. Yomei, aku ini siapa? Yomei, tahukah kau siapa kakak perempuanmu? Kakak perempuan. Jelas-jelas itu, Bibi, kau. Chen Lili. Sesuatu terjadi pada Yomei. Tapi perjanjian perceraian masih berlaku. Perceraian masih bisa dilanjutkan. Li Shengji, kau pikir kau siapa? Apa yang kau lakukan di sini? Tidakkah kau dengar dokter? Dia sekarang hanya memiliki kapasitas mental anak berusia 3 tahun. Kau masih ingin membantunya dengan tuntutan hukum Ineka. Apa maksudmu? Dalam keadaannya saat ini, dia tidak cacat. Secara hukum, bukankah aku walinya? Apa yang ingin kau katakan? Kondisi istriku. Semua pemegang saham Jin Group tahu, sebagai suami sahnya. Aku akan mewakili Jin Group.
menjadi ketua sementara Jinggro. Sebagai pengacara Jinggro, kau dipecat. Apa katamu? Itu keputusan dewan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Yomei. Yomei. Kau tetap di sini. Tunggu aku kembali. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Jangan buru-buru kembali. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Jian Feng, itu hebat. Sungguh perubahan haluan. Dia benar-benar menjadi seperti ini. Kupikir aku harus berdebat dengannya. Aku tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini. Apa yang sedang kau lakukan? Jian Feng, katakan padaku, mungkinkah dia berpura-pura? Apa maksudmu? Aku ingin mencoba. Yumei, apa kau lapar? Bibi, apa ini? Yomi lapar. Apa kau ingin memakannya? Ya. Makan. Makan. Kenapa kau tidak makan? Dia tidak tahu cara menggunakan sumpit. Lily, lain kali lebih hati-hati. Siapa sangka wanita sekuat itu akan berakhir seperti ini. Jian Feng, apa yang akan kau lakukan dengannya? Apa maksudmu? Kau tidak akan menceraikannya lagi. Ayo. Apa kau punya pengetahuan hukum sama sekali? Dia benar-benar tidak berdaya. Bagaimana aku bisa menceraikannya? Jadi kau berencana untuk mempertahankan beban seperti itu? Ada apa? Apa kau marah? Aku hampir menjadi salah satu istri sutradara terkemuka di negara ini. Sekarang, aku benar-benar telah menjadi seorang simpanan sejati. Memangnya kenapa? Lihat dia sekarang. Kita menghabiskan uangnya. Hidup mewah. Lagi pula, dia seperti ini sekarang. Aku pria normal. Selingkuh sedikit. Tidak ada yang akan mengatakan apapun. Menjijikkan. Jian Feng, dia di rumah sakit sekarang. Bisakah aku datang ke tempatmu sekarang? Tentu saja, sesuai keinginanmu. Apa yang terjadi di sini? Bibi, biar ku bilang. Aku tak begitu tahu apa yang terjadi. Kau harus bertanya pada Hu Jian Feng tentang ini. Kalau begitu di mana Jian Feng? Ibu. Ibu. Semua salahku. Sesuatu terjadi di kantorku. Yomei mengira aku selingkuh. Tapi aku benar-benar tidak. Lalu Yomei bertengkar dengan aktris itu. Dan jadilah seperti ini. Apa yang kau katakan? Apa maksudmu? Tidak, Bu. Bagaimana mungkin aku selingkuh? Aku benar-benar mencintai Yomei. Lihat, aku memanggil ibuku. Hanya untuk mengurus Yomei. Besanku sayang. Tentang masalah ini, Jian Feng menceritakan semuanya padaku. Ini semua salah Jian Feng. Jangan khawatir, aku pasti akan merawat Yomei dengan baik. Putrimu adalah putriku. Besan, apa yang kau lakukan? Yomei, dia mengalami hidup yang sulit. Ini bukan salah siapapun. Jian Feng, anak itu anak yang baik. Dia sering datang mengunjungiku. Bagaimana aku bisa meragukan karakternya? Ibu, kau sudah di sini sepanjang pagi. Biar kuantar kau pulang. Sebentar lagi, Yomei akan keluar. Baiklah, baiklah. Jangan khawatir. Ibuku akan merawat Yomei dengan baik, Ibu. Baiklah. Jian Feng, aku mau ke kamar kecil. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Baiklah, Hu Jian Feng.
Kau berakting dengan baik. Ya, aku harus berterima kasih kepada reporter Wan karena tidak membeberkanku. Hu Jianfeng, biar ku bilang, jangan berpikir bahwa hanya karena sesuatu terjadi pada Yomei, kau bisa duduk santai dan mengambil untung. Langit melihat apa yang orang lakukan. Apa kau mencoba memikirkan hal lain untuk menyakitiku lagi? Tapi, kau pikir dengan kekuatan keluarga Jin membuatmu sedikit terpeleset. Akan sepenuhnya memasukkanmu ke daftar hitam. Hu Jianfeng, saya menyarankan Anda, jangan terlalu senang dulu. Dan lakukan beberapa perbuatan baik untuk dirimu sendiri. Jianfeng, aku melihat Wang Bing barusan. Sepertinya kalian sedang berdebat. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Dia hanya reporter tabloid, selalu mencoba menyiarkan omong kosong tak berdasar. Kali ini dengan insiden Yomei, dia bahkan ingin menerbitkannya di koran. Aku memarahinya. Tapi aku ingat Wang Bing. Bukan orang seperti itu. Ibu, kau bisa tahu wajah seseorang, tapi bukan hatinya. Benar, ada hal lain. Aku ingin mendiskusikannya denganmu. Apa yang perlu didiskusikan antara keluarga? Hanya saja, Yomei dirawat di rumah sakit sekarang. Tidak ada yang mengelola perusahaan. Kau lihat, bisakah aku? Selama bertahun-tahun ini, Jianfeng, kau tahu ibumu, bukan seorang pengusaha wanita. Mengelola perusahaan bahkan lebih buruk. Begini saja, jika kau pikir kau bisa, kau ambil alih. Aku pasti bisa mengelolanya. Tapi aku tidak punya kekuatan nyata. Tidak ada yang mempercayaiku. Jadi bagaimana? Ibu punya saham. Aku akan mentransfernya kepadamu. Terima kasih atas dukungannya, Bu. Jianfeng, selama kau baik pada Yomei, ibu tak masalah dengan apapun. Jangan khawatir, Bu. Yomei bersamaku. Aku akan merawatnya dengan baik. Xiao Bei, bermainlah dengan ibumu sebentar. Nenek akan mengambil makanan. Baiklah. Xiao Bei, aku ingin buang air kecil. Bu, ibu pergi saja. Xiao Bi akan menunggumu di sini. Ya. Kita mau kemana? Ada mal baru. Benarkah? Ya. Ayo kita lihat. Pakaian di sana sangat cantik. Ayo lewat sana, di sana. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang ada di tanganmu? Kau tak sakit, kan? Kau berpura-pura, kau tak sakit sama sekali. Aku mendapatkanmu sekarang. Coba kulihat. Kembalikan. Ini milik Yomei. Pecundang besar melahirkan pecundang kecil. Milikmu adalah milikmu. Berhenti berteriak. Berikan pada ibumu. Ini rahasia kita. Ya, ini rahasia kita. Jadi, apa yang dikatakan para orang tua itu? Apa yang bisa mereka katakan? Bahkan jika mereka menentangku. Aku memegang mayoritas saham Jin Corp. Sebentar lagi, perusahaan ini akan menjadi milik kita. Bagus sekali, Jianfeng. Besok aku akan menemui Xiaoping. Aku akan memintanya menandatangani perjanjian pengalihan saham.
Aku akan membawanya untuk pemeriksaan. Awasi Xiao Bei. Baiklah. Ayo pergi. Ayo. Kenapa kau di sini? Kenapa kau datang sepagi ini hari ini? Untuk menandatangani kontrak. Sebuah kemenangan cinta untukmu pagi ini. Ayo pergi. Ibu, Kau sedang apa? Xiao Bei, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Baiklah Xiao Bei. Kembali ke kamarmu dulu. Kita akan ke rumah nenek nanti. Halo Senji, apakah rapat dewan sudah dimulai? Tidak. Hu Jianfeng, sepertinya ada sesuatu yang muncul. Rapat dewan telah ditunda hingga besok. King juga tidak ada di sini. Kalau begitu masih ada waktu. Yomei, di mana bukti yang kau ingin aku temukan? Senji, lihat tepat di belakang kursiku. Ada lemari. Ada brankas di dalamnya. Apa kata sandinya? 900. 120. Tidak ada apa-apa di dalam. Seperti yang diduga, barang-barang di dalamnya. Semuanya diambil oleh King. Apa maksudmu? Xianji, buka lemarinya sekarang. Lihat, apakah ada kamera di dalam? Ya. Mengapa kau memasang kamera di sini? Apa yang begitu penting di sana? Ini berisi semua data grup Jin untuk memenjarakan orang-orang seperti King Kim, Hu Jianfeng, dan Chen Lili. Kita harus memancing mereka keluar. Baiklah, aku akan mengatur materi ini untukmu. Sebagai The bukti film untuk was menuduh Hu Jianfeng translated mencuri and rahasia dagang narrated by M Media. dan menggelapkan dana publik. Kau membuatku takut setengah mati. Kau pergi kemana tadi? Halo. Jianfeng. Ini gawat. Jin Yomei kabur. Bu, Baiklah, ikut nenek. Ikut nenek. kita seharusnya menandatangani perjanjian pengalihan saham hari ini. Sekarang bagaimana? Suoping sibuk dengan anak itu. Apa kau menyalahkanku? Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya khawatir akan keadaan yang tak terduga. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, kecelakaan yang tak terkendali? Benar. Halo, Bu. Halo, nak. Jianfeng, gawat. Jin Yomei kabur. Kita dalam masalah. Bu, di mana Jin Yomei? Aku sedang mengantre. Aku berbalik dan dia tidak ada. Aku mencarinya sebentar. Tiba-tiba dia berlari di belakangku. Mengejutkanku dan Lalu apa? aku mencubitnya. Dan dia lari. Siapa sangka dia, Ibu, Jin Yomei hanyalah seorang anak kecil sekarang. Kau harus selalu mengawasinya, daripada kau bahkan belum masuk ke dalam. Dan kau sudah mulai mengomeliku. Jianfeng, wanita ini. Baiklah, Bu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo cari seseorang untuk mencarinya. Yomei, aku sudah mencari tahu untukmu. Sopir truk bermarga Wang ini, setelah jatuh ke air, memang dibawa ke rumah sakit kami untuk perawatan darurat. Ini catatan medisnya dari waktu itu. Lihatlah. Apa? Ada masalah?
Saat aku melihat berita ini, aku tidak merasakan apa-apa. Tapi sekarang aku memikirkannya. Parit di pasar petani, itu tidak terlalu dalam, kan? Sepertinya hanya sekitar 15 meter. Sopir truk itu tingginya 18 meter. Dan rumah leluhurnya adalah Shenzhou. Shenzhou adalah negeri ikan dan beras. Bagaimana dia bisa tenggelam? Maksudmu, Di mana mayat pengemudi sekarang? seharusnya masih di rumah duka, tapi keluarganya hanya memiliki anak berusia 8 tahun. Jika mereka tidak membayar tepat waktu, dia kemungkinan akan dikremasi. Halo Wang Bing. Cari Xiaoling sekarang. Lalu pergi ke krematorium. Nah, apa kau menemukannya? Punggungku yang tua ini. Di mana orang ini berada? Aku sudah mencari ke seluruh rumah sakit. Mengapa aku tidak dapat menemukannya? Punggung tuaku ini. Mungkinkah dia di ruang dokter? Mari kita pergi. Halo, apakah ini krematorium? Saya teman Pak Tua Wang. Apakah jenazahnya ada di sana? Bisakah Anda menyimpannya sebentar? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Biayanya bukan masalah. Saya akan meminta seseorang menyelesaikannya dengan Anda segera. Baiklah. Kurasa ada yang salah dengan kematian Pak Tua Wang. Saya akan menghubungi departemen terkait untuk otopsi. Otopsi ini membutuhkan persetujuan keluarga. Bukankah dia punya anak perempuan bernama Xiaoling? Maksudmu, Mereka semua orang yang menyedihkan. Aku sudah memberitahu Wang Bing untuk membawanya ke ibuku dan biarkan dia menjaganya sebentar. Setelah ini selesai, aku akan mengadopsinya. Permisi, Anda tidak boleh masuk. minggir, Dr. Chen. Permisi, Dr. Chen. Kupikir istriku ada di sini. Istriku tiba-tiba menghilang. Kau. Permisi. Ini istriku. Istrimu. Bukankah kau baru saja memanggilnya istri? Kenapa kau berlarian? Dia memukulku. Tidak, aku hanya. Ibu, apa kau tahu apa yang akan kulakukan? Aku akan menandatangani kontrak. Aku mohon padamu, awasi dia selama 2 hari. Jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Baik? Awasi dia, jangan biarkan dia kabur. Apa yang terjadi? Kata King Kim, Xiaoping pergi untuk menghubungi Xiaoling. Kita harus menghentikannya dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan? Xiaoling tahu tentang aku dan ayahnya. Jika dia memberitahu Xiaoping apapun, rencana kita akan hancur. Jian Feng, kau harus memikirkan sesuatu. Halo Bu, Halo, ada apa sekarang? di mana kau? Memangnya aku bisa di mana lagi? Kau pergi terburu-buru sekali. Aku bersama Jin Yomei mencoba mendapatkan taksi di pintu masuk rumah sakit. Apa kau sudah mendapatkannya? Belum. Kalau begitu bawalah beberapa barang sekarang. Pergi ke rumah Jin Yomei. Apa yang kau katakan? Kau pikir ibumu ini siapa? Aku sedang menunggu orang bodoh. Aku masih harus menunggu wanita tua bodoh. Bu, aku usah penting sekarang. Bantu aku sekali ini saja. Ini akan segera berhasil. Baiklah, Baiklah, aku mengerti. Dan kemudian, aku akan meminta ibuku pergi ke rumah Jin Yomei. Minta dia mengurus Jin Yomei dan Xiaobei. Keluarkan Xiaoping. Aku akan mencari kesempatan. Minta Xiaoping menandatangani kontrak. Ibu Yomei, mertua. Yomei. Mertua. Yomei merepotkanmu. Tidak. Yomei menangis dan merengek. Dia ingin menemui ibunya. Jadi aku membawanya ke sini. Maaf sekali, mertua. Aku harus pergi sebentar. Aku merepotkanmu. Tolong jaga Yomei. Baiklah. Ayo pergi.
Xiaobei, Aku tidak melihat apa-apa. Xiaobei, apa yang terjadi padamu? Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Jangan takut. Aku akan membuat mereka membayar. Bu, aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Ada hal yang lebih penting di perusahaan. Kau pergi saja dan urus pekerjaanmu. Baiklah, Aku bisa naik taksi pulang sendiri. baiklah, hati-hati. Sampai jumpa. Jian Feng, keinginan kita akhirnya terkabul. Tentu saja. Mulai sekarang, Jin Corp adalah milik kita. Aku akan mengambil semua bisnis Jin Corp dan mentransfernya ke perusahaan yang kita mulai ketika waktunya tepat. Jin Corp akan digantikan oleh Hu Corp. Tapi ada sesuatu yang belum selesai. Apa itu? Kau lupa Xiaoling masih bersama Shopee. Maksudmu? Ya Tuhan, kau sangat jahat. Tentu saja. Aku tidak jahat. Kenapa kau menyukaiku? Brengsek. Kita belum selesai dengan insiden terakhir. Tidakkah kau harus membayarnya? Baiklah. Aku punya kamar. Tempat lama, Hotel Four Seasons. Nek, aku ingin es krim. Aku juga. Kalau begitu kita beli sendiri saja. Baiklah, hati-hati. Hati-hati. Cepat, hati-hati. Dokter, apa yang terjadi? Kami melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Bibi, aku lihat seseorang mendorong nenek. Mendorongnya ke jalan. Benarkah? Yomei. Sesuatu telah terjadi. Ada apa? Ibumu, dia mengalami kecelakaan mobil. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Yomei, cobalah untuk tenang. Aku punya sesuatu yang lebih penting. Sebuah petunjuk untuk memberitahumu. Katakan padaku. Xiaoling berkata. Seseorang mendorong ibumu dari belakang. Aku dan Wang Bing sudah memanggil polisi. Kami bersiap-siap untuk pergi ke polisi lalu lintas. Untuk mendapatkan rekaman pengawas. Terdorong? Pasti perbuatan Hu Jianfeng. Yomei. Ada kamera pengintai di dalam dan di sekitar taksi. Jika memang benar mereka, aku dan Wang Bing tidak akan membiarkan mereka pergi. Bagaimana keadaan ibuku sekarang? Dia masih dalam operasi. Dan Xiaobei. Xiaobi. Ada apa dengan Xiaobi? Hu Jianfeng membawa Xiaobei. Daging ini bukan untukmu. Yang kau tahu hanyalah menghabiskan uang keluarga. Makan nasimu. Lee Senji. Yomei, semuanya sudah siap. Xiang yang telah mengirimiku buktinya. Kau bebas. Pembuat onar, apa yang kau lakukan? Pembuat onar, apa yang kau coba lakukan? Pembuat onar, kau bicara tentang siapa? Kau, betul. Aku berpura-pura sebelumnya, tapi aku tidak berpura-pura lagi. Tolong beritahu aku, siapa pembuat onar itu? Pembuat onarnya itu kau. Lihat dirimu. Kau, sebagai seorang wanita, kau tidak hanya tidak mengerti penderitaan seorang wanita, kau juga mempersulit aku dan anakku.
Niu Juhua, kau benar-benar hebat. Ayo, pukul aku, pukul aku. Kau lupa kau mengirim sertifikat properti palsu ke email putramu. Menggunakan sertifikat properti palsu untuk menipu harta perkawinan kita. Bersiaplah untuk dipenjara. Ya, ini mungkin. Makan malam terakhir sebelum penjara. Jangan sia-siakan. Yomei. Bagaimana kabar ibu? Bibi sudah melewati masa kritis, tapi Dokter Chen bilang, dia tidak tahu kapan dia akan bangun. Ibu, aku telah menemukan orang yang membunuh ayah. Dia Hou Jianfeng. Aku awalnya ingin memberitahumu setelah perceraianku, tapi sekarang kau. Ibu. Baiklah, jangan sedih. Bibi akan baik-baik saja. Rekaman pengawas telah diambil. Mau menontonnya bersama? Ayo tonton. Sudah kubilang itu Chen Lili. Klip video ini saja sudah cukup untuk membuktikan percobaan pembunuhan Chen Lili. Itu akan membuatnya dipenjara seumur hidup. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Panggil polisi. Tidak. Ada satu hal lagi yang harus diurus. Apa lagi? The Bibi film was Umi, translated kapan and nenek akan bangun? narrated by M Media. Apakah suka nenek? Ya, sejak ayah meninggal. Hanya nenek yang baik pada Xiaoling. Nenek bahkan bilang akan mengantar Xiaoling ke sekolah. Lalu, apa kau mau mencari orang yang membunuh ayah? Baiklah. Bisakah aku benar-benar membalaskan dendam ayah? Ya. Tapi, kau harus membawa ayah ke sebuah kabin kecil. Membedah perutnya, menemukan buktinya, dan kemudian kau bisa menghukum orang jahat. Selama aku bisa membalaskan dendam ayah, Xiaoling bersedia. Bagus. Kalau begitu ayo pergi ke kantor polisi sekarang. Jin Yomei, kau benar-benar berpura-pura. Jika aku tidak berpura-pura, bagaimana mungkin ekor rubah Hou Jianfeng bisa terungkap? Jin Yomei, siapa yang menang hari ini? Belum pasti. Aku memanggil semua orang ke sini hari ini untuk mengatakan bahwa Tuan Sen, Kepala Jin Corp telah pulih sepenuhnya. Aku usulkan bahwa Kepala Jin Corp tetap menjadi Jin Yomei. Karena semua orang tidak keberatan, aku nyatakan, tunggu. Saya tidak setuju. Hou Jianfeng, dari mana kau berasal? Apa yang kau tidak setujui? Saat ayahmu meninggal, dia membagi sahamnya antara kau dan ibumu. Ibumu memegang 40%, dan kau hanya memiliki 20%. Kurasa semua orang di sini, secara individual, tidak memiliki lebih banyak saham daripada Xiaoping. Carl, menurut perjanjian pemegang saham, Xiaoping memiliki hak veto. Carl, kalau begitu aku tidak setuju dengan Jin Yomei melanjutkan sebagai Presiden Jin Corp. Hou Jianfeng, bagaimana kau bisa tidak setuju? Aku bahkan belum menyebutkan kualifikasi apa yang kau miliki untuk duduk di sini. Apa kualifikasi yang kumiliki? Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini? Perjanjian pengalihan saham Shopee. perjanjian pengalihan saham. Hu Jianfeng, kau mengunduh kontrak ini dari internet, kan? Klausul hukum di dalamnya sama sekali tidak konsisten dengan situasi Jin Corp. Ini tidak mengikat secara hukum. Apa yang kau bicarakan? Kontrak Direktur Hu ini memang tidak memiliki efek hukum. Omong kosong. Bagaimana mungkin? Mustahil? Kau membohongiku, kan? Hou Jianfeng, kau dipecat. Silakan pergi. Dasar jalan. Kau menjebakku, kan?
Aku menjebakmu. Kau sedang sekarat. Dan kau masih berani melawan. Lihatlah. Protagonis dalam video ini semuanya kau. Kau pasti mengenal dirimu sendiri, kan? Jin Yomei. Mencoba memanfaatkan perselingkuhanku untuk bercerai lagi. Baiklah. Tapi jangan lupa kau juga selingkuh. Perceraian tidak masalah. Harta dibagi 2 untukku. Hao Jianfeng, apa kau bodoh? Jika aku hanya punya satu bukti ini, akankah aku memancingmu ke sini? Aku tidak tahu. Tempat itu ada kamera. Hanya berdasarkan video ini, aku punya bukti. Cukup untuk membuktikan kau mengincar uang keluarga kami dan merencanakan nyawa ibuku. Ini hilang, tidak dihitung. Begitukah? Bagaimana dengan ini? Hao Jianfeng, kau mencuri rahasia perusahaan. Ini adalah pelanggaran yang bisa dipenjara. Ya, ini semua salah Sundal ini. Sundal ini menggodaku. Dia melakukan semua ini. Dia menyuruhku melakukannya. Hu Jianfeng, apa yang kau katakan? Kau tidak tahu malu. Kaulah yang ingin tidur denganku. Itu sebabnya aku menggodamu. Sekarang kau melemparkan semua kesalahan kepadaku. Kau Bon, kau yang menggodaku. Kau, Yomei, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Tolong maafkan aku sekali ini saja. memaafkanmu. Kau bisa bertanya pada ayahku di surga. Dari mana kau mendapatkan semua ini? Apa? Kau penasaran? Laporan autopsi. Laporan otopsi sudah keluar. Tubuh ayah Xiaoling mengandung sejumlah besar obat tidur. Semua ini bisa dijadikan bukti kejahatanmu. Yomer, kau tidak bisa melakukan ini. Kita masih punya Xiao Bei. Aku ayah Xiao Bei. Kau tidak boleh sekejam ini. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kau menggunakan Xiao Bei untuk memohon padaku. Kau tidak pantas mendapatkannya. Hal-hal yang kau dan Chen Lili lakukan. Hal-hal memalukan itu. Bagaimana kau memperlakukan Xiao Bei? Beraninya kau mengatakan itu? Kukatakan padamu, semua ini akan menjadi bukti di pengadilan. Bersiaplah untuk tuntutan hukum. Semuanya sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Jin Yomei, kau menghancurkan anakku. Aku akan melawanmu sampai mati. Tidak. Sengji, apa kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Jangan menakutiku. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku pasti akan mengambil kasus ini. Kenapa kau masih bercanda? Sakit. Maafkan aku. Tangkap Chen Lili, Liu Juhue, Hu Jianfeng sambil menunggu persidangan.